Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebagai umat yang beriman, mari kita mengawalinya dengan doa. Dan Ibu minta salah seorang dari kalian silakan maju ke depan untuk berdoa. Terima kasih Luna, silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Semua sehat? Sehat. Ya, Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan agar setiap hari bisa datang ke sekolah. Nah, anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Apakah anak-anak tahu? Tahu. Bisa menyanyi? Bisa. Oke, kalau begitu semua berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian dari metamorfosis pada hewan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan dalam metamorfosis pada hewan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta sekali lagi anak-anak berdiri untuk kita menyanyikan lagu Siap Belajar. Anak-anak siap? Siap. Semua berdiri. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Oke. Siswa kelas 3, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik,
mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak. Oke. Yang pertama, mengapa anak hewan berbeda bentuk dengan induknya? Mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan induknya? Coba, siapa yang tahu angkat tangan? Karena mengalami perubahan bentuk tubuh. Oke, karena mengalami perubahan bentuk tubuh. Silakan Luna. Karena mengalami perubahan bentuk tubuh pada hewan. Iya, karena mengalami perubahan bentuk tubuh pada hewan. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, jadi nomor 1 itu mengapa anak hewan berbeda bentuk dengan induknya? Ya, jawaban anak-anak sudah benar, yaitu karena mengalami perubahan bentuk pada tubuh hewan. Sekarang anak-anak, pertanyaan yang kedua yang Ibu Guru mau tanyakan, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ada yang tahu? Ya, baik Luna. Perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Ya, jadi menurut Luna, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Ya, benar. Jadi, jawaban yang telah disampaikan oleh teman kita Luna itu benar. Perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, Ibu Guru akan memutar video pembelajaran. Tetapi Ibu Guru minta kalian harus fokus. Kalian harus mengamati video ini dengan baik agar ketika Ibu Guru memberikan tugas, kalian bisa bekerja dengan hasil yang baik. Tetapi sebelumnya, Ibu minta semua bangun berdiri, kita tepuk fokus dulu. Masih semangat? Masih. Kita tepuk fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya, silakan duduk semua. Jadi harus fokus ya. Ibu Guru akan memutar video pembelajaran untuk anak-anak. Ya. Hewan seperti kelas 3 oleh Brutus Nawaki. Siklusik asal oleh pesan cerdas kita ketemu lagi bersama saya. Brutus ini kita akan membahas yaitu siklus hidup pada hewan. Tahukah kamu bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Nah, kita ketahui metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda di setiap tahap perkembangannya. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Saudara akan simak berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Perhatikan metamorfosis dari kupu-kupu sebagai berikut. Dalam hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang biasanya berada di permukaan daun. Dari telur kemudian menetas berubah menjadi ulat. Ulat selanjutnya berubah menjadi kepompong.
Kepompong akan berlangsung beberapa hari sebelum menjadi kupu kecil dan hingga menjadi kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya, yaitu 3 tahap, dan setelah menetas mirip dengan tubuh hidupnya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya kecoa, belalang, belalang. Siklus hidup kecoa dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Semua kecoa dimulai dari telur dan kemudian berkembang menjadi nimfa. Selama tahap nimfa, mereka melewati berbagai tahap perkembangan yang disebut dengan instar saat mereka tumbuh menjadi kecoa dewasa. Dalam perkembangannya, belalang tidak mengalami tahap potong atau pupa lainnya dan melalui metamorfosis sempurna. Metamorfosis belalang hanya melalui tahap telur, nimfa, dan dewasa atau imago. Metamorfosis tidak sempurna atau hemat tertular adalah proses terulang berkecewa dan tidak lengkap. Metamorfosis sempurna melibatkan fase telur tanpa pupa atau potong dan dewasa. Dalam metamorfosis sempurna terdapat perbedaan bentuk dan signifikan antara fase pupa dan fase telur. Selanjutnya, metamorfosis dari bentuk dibandingkan telur, pupa, dan dewasa. Ya, baik. Anak-anak sudah melihat video pembelajaran hari ini. Anak-anak senang? Senang. Senang nonton video? Senang. Oke, kalau sudah senang, Ibu Guru akan menjelaskan kembali apa yang telah anak-anak lihat dan saksikan tadi. Ya, semua perhatikan ya. Ibu Guru akan menjelaskan kembali. Coba lipat tangan. Coba semua lipat tangan. Lipat tangan. Duduk yang rapi dan sopan, karena Ibu Guru akan menjelaskan kembali materi pelajaran yang tadi anak-anak telah lihat. Baik. Nah, tadi apa yang anak-anak lihat pada tampilan video? Kupu-kupu. Ada hewan apa? Kupu-kupu. Apa lagi? Katak. Nyamuk. Kecoa. Ya, ada banyak hewan yang telah anak-anak lihat. Jadi, hewan-hewan itu mengalami tahapan metamorfosis. Anak-anak, lihat sini. Semua perhatikan di sini. Di sini ada tahapan metamorfosis dari 2 hewan, yaitu ada kupu-kupu dan kecoa. Nah, anak-anak, awal kehidupan dari kupu-kupu adalah telur. Setelah menetas, telur ini akan berubah menjadi Ulat. Ulat dia akan memakan habis daun yang dia tinggal. Coba kalian lihat, daunnya tinggal sedikit saja, karena dia memakan habis daun ini. Akhirnya tumbuhan atau tanaman akan terlihat apa? Jelek. Rusak. Nah, setelah dari ulat, dia akan menjadi kepompong. Nah, dari kepompong dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang cantik. Itu adalah metamorfosis dari kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna. Yang kedua, kalian lihat ada hewan apa? Kecoa. Kecoa dia mengawali kehidupannya dengan bertelur. Setelah bertelur, kecoa akan menjadi anak kecoa. Anak kecoa. Dari anak kecoa ini akan menjadi kecoa
dewasa. Nah, anak-anak, masih ada hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya apa ini? Coba kelompok anak-anak lihat. Coba Katak. Ada hewan katak. Katak ini dia mengawali kehidupannya dengan bertelur. Setelah bertelur, dia akan apa? Menjadi berudu. Setelah menjadi berudu, dia akan menjadi katak muda. Dari katak muda dia akan menjadi katak dewasa. Katak merupakan contoh metamorfosis sempurna. Ya, perhatikan yang ketiga. Di sini ada gambar apa? Nyamuk. Nyamuk. Biasa anak-anak kena gigit nyamuk atau tidak? Ya. Jadi nyamuk ini adalah hewan yang berbahaya. Dia mengawali kehidupannya dengan bertelur. Kemudian jadi jentik. Setelah jadi jentik, dia akan menjadi apa? Pupa. Dari pupa dia akan menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa biasanya kalau menggigit manusia, manusia akan sakit. Manusia akan terserang demam berdarah atau malaria, bahkan menyebabkan kematian. Jadi anak-anak harus berhati-hati terhadap nyamuk. Ingat, nyamuk itu sangat berbahaya. Jadi anak-anak, yang harus anak-anak lakukan adalah membersihkan bak air 1 minggu 1 kali. Kemudian mengubur barang-barang bekas agar air tidak tergenang di dalamnya. Karena itu bisa menjadi sarang untuk nyamuk. Pakaian-pakaian tidak boleh digantung. Karena itu dapat menjadi tempat yang nyaman buat nyamuk. Baik anak-anak, itu adalah beberapa contoh dari metamorfosis yang sempurna. Kemudian ada contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Tadi anak-anak sudah lihat di video, yaitu apa? Kecoa. Kecoa adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa ini bermula dari telur, kemudian kecoa muda dan kecoa dewasa. Selain kecoa, kita bisa melihat hewan lain, yaitu belalang. Belalang ini dia mengalami metamorfosis tidak sempurna juga seperti kecoa. Tahapannya yaitu telur, belalang muda dan belalang dewasa. Ya, itu yang anak-anak tadi sudah saksikan juga di tampilan video kita. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat video, kalian sudah mendengar penjelasan ibu guru. Nah, apakah ada yang belum anak-anak pahami atau ada yang mau bertanya? Ibu berikan kesempatan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Luna. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Sebelum ibu guru jawab, ibu guru minta kalian untuk fokus terhadap ibu guru agar apa yang ibu guru sampaikan anak-anak bisa paham dan mengerti. Jadi tadi teman kita Luna menjelaskan, memberi pertanyaan, apa itu perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu bedanya ada di tahapan perkembangannya. Nah, anak-anak, metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap perkembangan, yaitu telur, misalnya pada hewan kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna itu ada 3, yaitu
telur, kecoa muda, dan kecoa dewasa. Ya, seperti itu anak-anak. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, Luna? Luna, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak? Baik. Masih. Oke, SD. Apa itu larva dan pupa? Apa itu larva dan pupa? Baik, anak-anak. Larva dan pupa itu adalah tahap perkembangan dari makhluk hidup, terkhususnya hewan. Nah, hewan larva itu ada pada perkembangan metamorfosis sempurna, yaitu tahap muda pada metamorfosis sempurna. Sedangkan pupa adalah tahapan di mana kalau dalam metamorfosis nyamuk dia di antara jentik dan nyamuk dewasa. Sedangkan nimfa adalah tahap muda pada metamorfosis tidak sempurna. Apakah ini sudah mengerti? Teman-teman, anak-anak yang lain sudah mengerti? Sudah, oke. Kalau begitu, kalau anak-anak sudah mengerti, kita akan lanjut. Ibu sudah membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, Ibu ada lembar kerja untuk kalian yang harus kalian selesaikan tepat waktu. Kalian harus menyelesaikan lembar kerja ini tepat waktu dalam kelompok. Dalam kelompok, kalian harus saling bekerja sama. Tidak boleh berebutan, tidak boleh marah-marah, harus bekerja sama. Harus menyumbangkan pikiran-pikiran kalian. Harus menyumbangkan pikiran-pikiran kalian untuk mendapatkan jawaban yang baik. Jadi, jangan hanya satu orang saja yang jawab, tetapi semuanya harus bertukar pikiran, menyumbangkan pikirannya untuk mengerjakan tugas yang ibu guru berikan. Jadi, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugas yang akan kalian kerjakan akan ibu guru bagikan dan dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Oke. Nah, tidak boleh rebutan. Tidak boleh rebutan. Jadi, anak-anak mengerjakan tepat pada waktunya. Ya. Silakan dikerjakan. Ingat, tugas kelompok ini ditulis nama kelompok dan dikerjakan dengan baik. Oke, jadi untuk kelompok 1 silakan menulis hewan apa saja yang ada pada gambar dan menulis urutan metamorfosis dari hewan-hewan yang ada pada gambar. Untuk kelompok 2 silakan mewarnai kemudian menempelkan tahapan metamorfosis dan menjelaskan metamorfosis dari hewan yang kalian warnai. Ya, kelompok berikut silakan membaca teks yang ada pada tugas kalian ini, kemudian menyebutkan itu adalah ciri dari hewan apa, tahapan metamorfosisnya seperti apa, dan jenis-jenis metamorfosis. Silakan dikerjakan. Ya, kerjasama ya.
Ayo, sama-sama. Ya, Ima bisa gabung dengan teman-teman di sini. Tidak apa-apa. Ayo. Ayo, silakan. Tidak boleh ribut. Maaf, duduk sopan. Aduh, kerja juga keras dulu. Ya, semua fokus pada lembar kerja masing-masing. Ini bisa duduk di sini. Ini kalian geser di sini sedikit. Ya. Oke, sama-sama dengan Ima. Kerjasama. Kalau ada yang belum anak-anak pahami silakan bertanya, tapi kalau sudah paham lanjut kerja. Sama-sama. Ya. Bagaimana Ese? Apa? Silakan lihat yang lain, oh yang sesuai dengan gambar itu yang kamu tulis. Kamu bisa lihat di sini ada gambar hewan apa saja. Ayo. Dani, silakan.
Ibu harap dalam pengerjaan tugas ini harus teliti. Jangan terburu-buru ya, karena masih banyak waktu. Silakan mengerjakannya dengan baik dan teliti. Waktu masih terlalu banyak, jadi anak-anak ibu mohon kerja dengan baik. Teliti. Ya. Lihat apa nama hewannya, kemudian dia jenis metamorfosis apa. Ya? Oke.
Apa itu? Cek angka 1. Angka 1 ini fokus tinggi. Ya, baik. Semua sudah selesai? Belum.
Jadi setelah selesai kerja, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ketika kalian mempresentasikan hasil kalian, berharap kalian membacanya dengan suara yang agak keras dan juga tegas. Ya, semua sudah selesai? Semua sudah selesai? Sudah. Oke, semua sudah selesai. Kita akan presentasi. Masing-masing kelompok siap? Siap untuk presentasi di depan kelas? Oke. Untuk kelompok 1 siap? Siap. Silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selamat lagi. Oke. Silakan atur. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok kejuan akan membaca hasil diskusi kami. Teman-teman, ini adalah gambar tema burung dan beberapa hewan. Nama hewan. Urutan masuk. 1. Kupu-kupu, telur, ular, kepopong. Jenis tentang proses sempurna. Telur, limpa, dewasa.
berupa dewasa. 5. Berupa urutan metamorfosis jenis larva pupa kembang dewasa. 6. Urutan sempurna larva dewasa. 7. Kalajentik urutan metamorfosi jenis sempurna. Kalajentik muda, kalajentik dewasa. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 2 silakan maju di depan. Kelompok 2 kelihatan sangat semangat. Ayo. Ya, yang di tempat duduk mohon perhatikan teman-teman yang ada di depan ya. Ayo. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ya, sekali lagi. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok Nyamuk akan membaca hasil diskusi kami. Bacalah ciri-ciri makhluk hidup di bawah ini kemudian berikan hasilnya. Kenapa metamorfosis dan dengan terkandung keberadaan tersebut? 1. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok serangga. Keberadaan hewan ini bertanda bahwa lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang kotor. Hewan ini dikenal menyebar penyakit dan sering singgah di tempat kotor. Hewan tersebut adalah lalat. Tahapan metamorfosis. Telur, larva, lalat. Jenis metamorfosis kelompok ini. 2. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok amfibi. Biasanya ditemukan di dekat sumber air seperti kolam atau sungai. Hewan tersebut adalah badak. Tahapan metamorfosis. Telur, berudu, badak muda dan badak dewasa. Jenis metamorfosis sempurna. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok serangga. Hewan ini bersayap dan berkaki 6. Hewan ini memiliki warna sayap yang merah. Hewan tersebut adalah kupu-kupu. Tahapan metamorfosis. Telur, ular, kepompong, kupu-kupu. Jenis metamorfosis sempurna. 4. Hewan ini termasuk dalam kelompok serangga. Hewan ini tergolong hewan yang merugikan bagi manusia. Hewan ini menjadi pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Hewan tersebut adalah makanan. Tahapan metamorfosis. Telur, jentik, kubah, nyamuk. Jenis metamorfosis sempurna. 5. Hewan ini umumnya berwarna coklat atau hitam mengkilap. Kepalanya dilengkapi dengan sepasang antena panjang yang berfungsi sebagai alat tinggal. Hewan ini biasanya ada di tempat kotor. Hewan tersebut adalah kecua. Tahapan metamorfosis. Telur, kecua muda, kecua dewasa. Jenis metamorfosis sempurna. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Oke, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok kupu-kupu akan membaca hasil diskusi kami. Dengan ini nama kupu-kupu. Manailah dan tempelkan tahapan metamorfosis sesuai urutan dengan minat dan jelaskan tahapan metamorfosisnya. Jelaskan tahapan metamorfosis pada hewan samping
metamorfosis kupu-kupu. Dimulai dari 1 telur, 2 ulat, 3 kepompong, 4 kupu-kupu. Teman-teman ini gambar kata. Jelaskan tahapan metamorfosis pada hewan di samping. Kakak adalah hewan yang bisa kita temui. Ada di daratan, air, tahapan yaitu 1 telur, 2 berudu, 3 katak kecil, 4 katak dewasa. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, semua sudah menampilkan hasil diskusi. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menanggapi atau memberi komentar, memberi saran atas apa yang sudah tadi teman-teman kalian tampilkan di depan. Baik, kelompok 1. Tanggapan apa yang mau kamu berikan untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Bagaimana dengan presentasi teman-teman tadi di depan kelas? Ya, silakan. Baik, ya kelompok 1 katakan kalau kelompok 2 dan 3 presentasinya sudah baik. Ya, sekarang Ibu minta kelompok 2, bagaimana dengan presentasi kelompok 1 dan kelompok 3 tadi? Kelompok 1 dan kelompok 3 sudah baik. Sudah baik juga. Oke, kalau kelompok yang berikut bagaimana? Kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah baik. Oke, jadi semuanya sudah baik. Tepuk tangan buat kelompok 1, 2, dan 3. Jadi Ibu Guru merasa bahwa anak-anak sudah paham ya, karena presentasi kalian sudah baik. Nah, anak-anak sudah memberikan tanggapan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Metamorfosis Kupu-kupu. Dia lebih senang. Silakan berdiri. Ya. Oke. Tepuk metamorfosis. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Baik, sekarang kalau Ibu Guru bilang kelompok berapa, itu dia yang buat. Bisa? Ya. Sekarang Ibu Guru minta kelompok 2. Tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ibu minta kelompok 1. Tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke, sekarang kelompok 3. Tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, semua tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Silakan dulu. Baik, anak-anak, senang? Senang, Bahagia? bahagia. Ibu Guru minta senyumannya. Kelompok 1 punya senyuman mana? Wow. Kelompok 2. Kelompok 3. Aduh, kelompok 3 senyum malu-malu. Ya. Baik. Anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah maju, sudah berani, sudah memberikan yang terbaik di depan kelas. Anak-anak, tadi presentasi yang anak-anak berikan itu menurut Ibu Guru, anak-anak sudah maksimal.
sudah menampilkan semampu anak-anak. Jadi presentasi kali ini tentang metamorfosis ini, Ibu Guru berharap anak-anak tetap harus mempertahankan kerjasama kalian. Ibu Guru harap kalian tetap mempertahankan kerjasama yang baik agar mendapatkan hasil yang baik. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Jadi tetap mempertahankan kerja sama. Kemudian anak-anak juga masing-masing harus mengerti. Anak-anak masing-masing harus paham apa itu metamorfosis, apa itu tahapan metamorfosis, dan apa itu jenis-jenis metamorfosis. Jadi masing-masing harus tahu ya. Bisa? Bisa. Oke. Masing-masing harus tahu dan harus paham. Kemudian Ibu Guru mau bilang kalau Ibu Guru sangat bangga dengan anak-anak semua. Karena anak-anak sudah berani. Anak-anak sudah bisa dan mampu menampilkan apa yang anak-anak kerjakan. Jadi Ibu Guru bangga terhadap kalian. Ibu Guru harap kalian bisa mempertahankan apa yang Ibu Guru katakan tadi, baik hari ini, besok, dan seterusnya. Ya, baik anak-anak. Kegiatan pembelajaran hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak. Jadi banyak manfaatnya karena anak-anak bisa mengetahui apa itu metamorfosis, apa itu jenis-jenis metamorfosis, dan anak-anak juga tahu tentang tahapan dalam metamorfosis. Nah, setelah kalian memahami hal ini, kalian tidak boleh berhenti dalam belajar. Kalian harus tetap belajar. Jadi jangan hari ini saja yang kalian ingat, oh metamorfosis adalah, tetapi kalian harus ingat terus. Jadi ketika Ibu Guru menanyakan, kalian bisa menjawab. Ibu Guru yakin kalian pasti bisa. Nah, dalam pembelajaran hari ini kalian sudah sangat baik, tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita semua, yaitu anak-anak masih kesulitan dalam memahami kata-kata yang baru. Yang Ibu Guru lihat, Ibu Guru amati, anak-anak masih kesulitan dalam memahami kata-kata yang baru. Tetapi Ibu Guru yakin kalau kalian belajar lebih sungguh lagi, maka kalian pasti bisa. Kalian bisa mengatasinya. Nah, anak-anak, kalian harus terus latihan. Di rumah, di sekolah, kalian harus tetap latihan dan belajar lebih giat lagi. Baik. Nah, dari pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama mengambil kesimpulan. Baik, kesimpulan hari ini yaitu metamorfosis adalah ya, kita semua, metamorfosis adalah Perubahan bentuk tubuh. ya, perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Yang kedua, urutan metamorfosis kupu-kupu. Telur. Ya. Ular. Kepompong. Ya, urutan metamorfosis pada kecoa. Kecoa. Telur. Kecoa muda. Kecoa Oke, telur, kecoa muda, dan kecoa dewasa. Metamorfosis dibagi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan tidak sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna, bentuk tubuhnya atau bentuk tahapannya berbeda jauh dari induknya. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, bentuknya tidak hampir sama dengan induknya. Oke anak-anak, apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? tentang metamorfosis. Iya, anak-anak belajar tentang metamorfosis. Selain itu apa? Tentang apa lagi? Iya, jenis-jenis metamorfosis.
Apa lagi? Masih ada? Apa lagi? Tentang pertumbuhan. Pertumbuhan makhluk hidup atau metamorfosis dari makhluk hidup. Apa lagi? Kelompok 1. Apa lagi yang kalian pelajari hari ini? Apa? Tentang apa? Urutan metamorfosis. Tentang urutan metamorfosis. Nah, yang kedua, bagian mana yang anak-anak belum paham? Coba. Yang belum paham? Ya, Meli belum paham dengan kata-kata sulit. Seperti apa? Nimfa, larva, pupa. Ya, jadi nimfa itu adalah tahapan muda pada metamorfosis tidak sempurna, Meli. Teman-teman yang lain kalau belum paham, dengar ibu guru. Jadi nimfa itu tahapan pada metamorfosis tidak sempurna, tahapan muda. Sedangkan kalau larva itu tahapan muda pada metamorfosis sempurna. Nah, pupa itu tahapan antara kalau pupa pada nyamuk ya tahapan antara jentik dan tahapan pada nyamuk dewasa. Dia ada pada antara jentik dan nyamuk dewasa. Baik anak-anak, ada lagi? Ada hal apa yang membuat anak-anak masih merasa kesulitan dalam pelajaran hari ini? Selain kata-kata sulit, apa lagi? Ada? Semua sudah bisa hafal urutan metamorfosis dengan baik? Sudah bisa? Sudah bisa. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Jadi kalau yang sudah bisa pertahankan, yang belum harus belajar lagi. Jadi kalian perlu ingat, metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahap, sedangkan metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahap. Jadi perbedaannya di situ. Ketika kalian melihat atau membaca ada 4 tahapan, berarti kalian langsung mengetahui kalau itu adalah metamorfosis sempurna. Kalau ada 3 tahap saja berarti metamorfosis tidak sempurna. Oke anak-anak, perasaan kalian hari ini? Bahagia. Ya, Meli bilang dia bahagia. Yang lain? Semangat. Yang lain? Senang. Kemudian? Bahagia. Ceria. Dan tentunya kalian dapat pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang baru tentang apa? Metamorfosis. Tentang metamorfosis. Jadi jangan hanya di dalam kelas ini yang kita belajar metamorfosis, tetapi ketika anak-anak di luar, anak-anak bisa mengamati, bisa melihat proses metamorfosis dari hewan. Baik, anak-anak, Ibu berharap kalian tetap belajar, tetap semangat, agar anak-anak bisa meraih apa yang anak-anak cita-citakan. Jadi, anak-anak tetap semangat. Bisa? Bisa. Kelas 3 bisa semangat? Bisa. Bisa ceria? Bisa. Oke, bisa semangat, bisa ceria, bisa bahagia setiap hari. Jadi Ibu berharap kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Baik anak-anak, pada pertemuan berikut anak-anak akan mempelajari topik baru, yaitu kita masuk dalam topik yang ketiga. Kita akan masuk ke topik yang ketiga dan kita akan belajar tentang hidup bersama alam. Dan tentunya materi hari ini akan berkaitan dengan materi yang berikutnya. Jadi Ibu berharap anak-anak tetap mengingat materi hari ini. Jadi kita akan masuk di bab ketiga untuk minggu depan. Anak-anak tetap harus belajar. Jadi materi hari ini harus diingat ya, agar minggu depan Ibu Guru tanya, anak-anak sudah bisa menjawab dengan baik. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, coba
Ibu mau semua senyum bahagia. Senyum. Coba Ibu minta senyum dari Luther. Ya. Senyum dari Dama. Senyum dari Putri. Jadi jangan nanti kita keluar dalam keadaan muka yang cemberut. Ibu mau semuanya harus bahagia setelah pelajaran hari ini. Ya, Ibu minta semuanya senyum. Ada yang belum senyum? Coba, ada yang belum senyum? Semua senyum. Ya. Kalau sudah senyum, berarti semua sudah bahagia, semua sudah ceria, semua sudah semangat. Baik. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menuntun kita dari awal hingga akhir pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak ada kendala. Itu karena tuntunan dari Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Guru minta salah satu dari kalian silahkan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan yang bertugas maju ke depan. Ya, silakan. Ya, Meli memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mata berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sampai akhir. Sekarang kami mau pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Meli. Silakan duduk. Ya, teman kita Meli sudah memimpin kita dalam doa pulang. Kita akan bersiap untuk pulang. Silakan anak-anak merapikan alat tulis. Kemudian duduk yang tenang. Duduk yang tenang. Duduk yang tenang, duduk yang rapi. Ketua kelas akan memberikan salam dan satu persatu dari kalian akan bersalaman dengan Ibu Guru dan kedua. Ya, Luther silakan. Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat siang anak-anak. Bawa jalan. Silakan dari Luther. Oke. Sudah. Ya, satu ya, salam. Sampai jumpa anak belajar. Ya. Ya. Sampai jumpa besok.